Kalau saya harus bikin lagu tidak dibayar pun, I'm just doing it. Karena yang mencela itu yang ditepukin. Jadi semakin jahat dia mencela, ditepukin. Semakin kasar kata-kata yang dia pakai, ditepukin. Kita tuh kadang-kadang menolak sesuatu yang Tuhan mau kita decided. Udah mau aja, it's okay, I'm with you. Itu anak-anak sampai karena nggak jelasnya ada yang sudah bilang kayak gini. Kalau tahun 2000 nggak juga ada album baru, I'm gonna use ijazah gue akan kerja kantoran. Ini satu hal yang menarik yang saya pengen tanyakan ya, karena kan thank you anyway for sharing your life story di buku I'm Possible. Thank you for asking me. Sama-sama. Nah, tapi kalau aku baca di sini sebenarnya dari sejak pertama kali dipercayakan untuk membuat album yang pertama, sampai akhirnya yang meledak, yang berhasil, yang Tua Gampat, yo teman-teman. Karawan-karawan, bener gak sih? Bener. Masih inget ya. Itu kan butuh proses, proses penantian lah namanya. Wow. Oke, benar nggak? Nah, untuk orang-orang yang sudah yakin, oke, saya yakin deh, ini yang saya mau, ini yang saya bisa, pasti mereka menantinya dengan keyakinan, betul kan? Nah, tapi kalau yang saya baca, justru pada saat itu ini penantian dengan kegelisahan dan kebimbangan. Nah, itu kan agak susah karena kadang-kadang kita nggak yakin nih. Nah, sekarang kalau kita nggak yakin kan, apakah is it worth waiting atau enggak? Nah, itu gimana caranya bisa penantian dalam kebimbangan? Betul, that's a good question sih, Mer. Jadi saya bisa melihat ini bukan cuma saya aja yang merasakan. Like everyone in the Project Pop, I believe mereka merasakan hal yang sama. Karena kalau di label itu ini rahasia umum lah. Kalau label kan punya banyak artis. Kalau artis yang sudah mereka tampilkan, artis baru ternyata tidak sedemikian menjualnya. I'm not saying album pertama kita bener-bener flop. Cuman sebatas itu aja, bener-bener nyampe di break even point, tapi profitnya nggak gede. Karena mungkin orang nggak ngerti ada grup baru, nekat-nekatnya ngambil konsep komedi ya. Kalau yang parodi sudah bisa diterima, karena parodi kan plesetan, orang familiar dengan lagu aslinya, sehingga begitu diplesetkan lucunya kelihatan. Tapi kalau lagu komedi baru, plus yang nyanyi semuanya tidak punya pengalaman bikin lagu dan nggak tahu bagaimana caranya lagu komedi itu kayak. Jadi kita benar-benar proyek pertama kita Lumpia versus Bapia itu tidak sesuai dengan harapan. Walaupun memang tetap banyak orang yang mengapresiasi karyanya. Karena itulah kita harus rela dan ikhlas menunggu kesempatan berikutnya oleh recording company. Plus dengan kontrak kita tidak bisa seenak-enaknya udah tahun kedua kita nggak sama label ini ya kita pindah label, nggak bisa. Kita kan ada kontrak, ya kan. Jadi karena ada kontrak kita harus nunggu kesempatannya dari label yang sama. Ya kalau misalnya label yang sama tidak memberikan kita kesempatan lagi ya selesai. Ya itu kita menanti 4 tahun dan 4 tahun itu kan penantian yang nggak sebentar ya untuk musisi. Ya jangankan yang zaman dulu, yang sekarang aja kita lihat deh kalau lewat setahun aja sudah banyak yang baru. Dan kita sudah dilupakan, right? Jadi itulah sebabnya banyak one hit wonder, banyak musisi-musisi yang terkenal dengan one hit wonder karena dia cuma sukses satu lagu and then dalam continuity-nya nggak ada. Nah kita nih kita belum dikatakan kita bisa one hit wonder karena hits kita cuman so-so, nggak wonder banget. Ya sekarang sih banyak yang menyukainya, banyak yang gila gue suka banget Lumpia versus Bapia, but at that time gitu dibandingkan dengan lagu-lagu yang lainnya kita oke lah gitu. Itu yang mendebarkan sih deg-degan kita. Lumpia versus Bapia tuh kayak aku masih ingat lagu-lagu parodi kayak Tai Kebo. Itu di situ kan. Enggak, aku ingatnya soalnya itu kan lagunya Madonna Tai Kebal. Aku ingat banget banyak lagu-lagu plesetan. Itu di album yang itu bukan? Itu atau album Tua Gampat? Itu di senior kita di Denny, Isur, Daan. Oke. Nah mereka punya jatah parodi. Ketika kita dijadikan proyek selanjutnya, kita nggak boleh mengambil jatah itu. Betul, makanya harus bikin. Plus orang juga sudah mulai sadar di zaman itu copyright sudah mulai dipertanyakan. Di zaman waktu mereka bikin album-album awal mungkin belum sedemikian hebohnya tentang copyright. Begitu sudah dipertanyakan, mereka sudah menilai ada nilainya ternyata ya yang harus dibayarkan kepada pencipta maupun distributor. Walaupun diparodikan seperti itu ya tetap juga ya. Walaupun dapat izin dari penciptanya tapi tetap ya kan ini sudah ada copyright, orang sudah ngerti and then you need to add values to it. So tadi Yosi nyebut lagu parodi, aku jadi teringat-ingat lagu-lagu yang nyantol. Iya. Tapi ya balik lagi kalau kita
pertanyaan kamu tadi, penantian itu mendebarkan iris, plus situasi yang terjadi di sekeliling kita. 98 ada krisis moneter, ya kan? Itu anak-anak sampai karena nggak jelasnya, ada yang sudah bilang kayak gini. Salah satu dari kita, kalau tahun 2000 nggak juga ada album baru, I'm gonna use ijazah gue akan kerja kantoran. Gitu kan, sudah ada yang kayak gitu, sudah mulai ada yang mempertimbangkan skenario kehidupannya. I need to have a plan B. I need to have a plan B. I cannot terlalu pasti di sini gitu. Semuanya sudah berpikir seperti itu. Termasuk saya yakin semuanya anggota sudah berpikir oke. Kenapa saya dan waktu itu saya ingat saya dan Tika dan Ujo mungkin karena kita masih sedikit lebih tenang, karena kita sudah mulai mencoba sendiri, kita mulai siaran di Jakarta, ada beberapa acara dipercayakan untuk, kalau Tika memang secara icon bagus, dia memang the only girl in Project P, jadi terlihat tidak bisa disembunyikan. Tapi still dalam konteks rekamannya kita masih tetap dalam mental bertanya gitu ya. Is it gonna be okay atau tidak? Gitu. Kita menanti sampai akhirnya diberi kesempatan lagi di 2000. Tahun 2000 Tuaga Pat itu. Nah itulah, ya udah pokoknya inilah kayaknya ini adalah kayak pertaruhan gitu. Ini enggak sukses, that's it. Ya udah kita cabut. Kita pikirkan karir kita masing-masing. That's it for Project Pop. Itu sebenarnya itu penentuannya di Tuaga Pat. Tapi kalau dari Yosi sendiri ini kira-kira apa yang Yosi katakan setiap hari ketika ada kebimbangan itu? Karena again seperti saya bilang kan, mungkin ini juga sangat relatable khususnya untuk anak-anak muda sekarang ya, dimana kita semua tahu semua pasti butuh proses, semua butuh waktu. Kalau memang kita sudah yakin ini yang kita mau, ya mungkin kita menantinya pun juga dengan conviction gitu. Tapi kadang kan kita juga dilema sendiri, ini benar nggak ya? Jangan-jangan saya menanti di jalan yang salah nih, malah buang-buang waktu kan? Betul. Gimana caranya? Jadi kalau kayak gitu ya memang saya pasti akan gini, cara saya menjawabnya selalu begini, karena ada dua cara orang berpikir dan menganalisa segala sesuatu. Satu based on logic kan, logika, dia melihat dan membandingkan dengan apa yang what's going on pada umumnya. Ya kalau kayak gini ya berarti biasanya terjadinya begini, logikanya begitu. And then kalau di situ kita tidak menemukan jawabannya, the rest is talking about faith, talking about your spiritual connection with pencipta kamu. Masa sih saya diciptain untuk cuman jadi orang yang sia-sia saja, When you talking about faith ya kita berarti berlandaskan apa yang belum kita lihat kan, but we just have to believe. Jadi itu yang saya katakan sama diri saya tiap hari, you need to know yourself. Masa balik lagi ke pengenalan diri kamu, you already know yourself. Kamu sudah sampai di level dimana kamu mengerti kamu berharga, you are worth it, you are valuable, kamu punya talenta. Just believe, itu bukan untuk kesia-siaan, itu untuk sesuatu. So I just always have to tell myself things like that. Jadi sejak itu karena saya memegang prinsip yang seperti itu, saya menjadikan diri saya mengejar apa yang bisa menjadi berguna buat diri saya dan orang lain. Kalau saya harus bikin lagu tidak dibayar pun, I'm just doing it. Ya, seperti itulah. Maksudnya I just cari yang kesana, passion, yang you willing to sacrifice without even getting paid, something like that. Minta bantuan MC di sana, di sini, di sana. Sesuatu yang pokoknya masih berhubungan dengan menghibur, okay, I'll do it gitu, I'll do it. Tapi it's actually paid well, maksudnya karena kita punya rasa percaya yang seperti itu. Akhirnya kita tidak menghabiskan waktu kita hanya dengan complaining dan ketakutan. Tetapi kita menghabiskan waktu kita dengan sesuatu yang berguna. Karena kita nggak tahu apa yang hal-hal kecil yang kita pikir kecil, tetapi begitu kita lakukan secara konsisten, bantu orang lain, membuat sesuatu, create sesuatu, akhirnya itu juga menambah skill kita supaya lebih siap lagi di musim berikutnya, bukan? Jadi karena saya menolak untuk menunggu dengan kesia-siaan, and tells myself, you know what, you can be better than this gitu. Jadi wake up, isi waktu-waktu santai kamu dengan sesuatu yang berguna. Ya udah, I just doing it. Mau bikin lagu apa segala macem, I just process myself.
Dan akhirnya I'm ready in the next season. Iya. That's a very good point sih. Karena menurut saya kita semua punya tugas masing-masing ya. Tuhan punya tugasnya masing-masing untuk bisa menyusun puzzle-nya. Tapi kita sebagai yang manusia, kita juga punya tugas masing-masing ya, terus aja melakukan sesuatu yang berguna. Dan sebenarnya dengan kita melakukan lebih banyak hal, itu kan sebenarnya juga membantu Tuhan untuk mengarahkan kan. Karena kalau kitanya diem aja juga Tuhan mau ngatur pun, ini manusia kok susah banget sih digerakin gitu ya nggak sih? Iya, betul. Tapi dengan kita melakukan ini, melakukan itu, ya jadi otomatis itu juga sekaligus meningkatkan skill kita, ya dan sekaligus membuka kesempatan juga. Betul. Ya karena kan ukuran kesuksesan kan bukan hanya berdasarkan cara pandang kita yang dikotak-kotakan, label lah, apalah dapat ini dan seterusnya. Bisa jadi ada banyak hal juga yang penting berguna seperti yang tadi Yosi bilang. Ya, itu sesederhana itu sih sebenarnya how I put it. Jadi saya bisa membawa pesan yang sama kalau orang bertanya. You just focus not on yourself only, just make yourself contributing to others gitu, berguna bagi orang lain. Karena kamu dikasih tempat sama Tuhan bukan cuma untuk belajar dan bertumbuh, tetapi juga berguna. That's your function. Kita cuma kadang-kadang cuma mau belajar dan bertumbuh, sehingga tidak ada ketika kita melihat segala sesuatunya kayaknya nggak bertumbuh, we'll stop doing things. Nah itu yang bahaya. Oke. Belajar, bertumbuh, sehingga bisa menjadi berguna. 3 itu harus ada. Ya. Oke. Salah satu kata yang sangat saya ingat nih dari Yosi. Yosi pernah bilang dan saya setuju banget. Yosi bilang Tuhan itu suka menggunakan orang yang mau daripada yang mampu. Iya. True. How does that relate to your life? Saya sih sebenarnya banyak nih cerita yang kayak gitu ya. Bener, maksudnya Tuhan lebih menggunakan orang yang mau daripada yang mampu. Iya. Ya, selain dari cerita-cerita yang saya baca juga ya, the way I see orang-orang yang Tuhan pilih di in the Bible juga orang-orang yang bukan orang yang mampu, orang-orang yang mau. Dalam kehidupan saya pun demikian, banyak sekali kesempatan di mana saya merasa nggak mampu. Tetapi saya merasa tidak nyaman kalau saya menolaknya, dan saya merasa bahwa I've been prepared for this. I just need to, to berani aja to take it gitu. Ini lucu kalau saya ceritakan 98 sebenarnya saya ikutan dalam pesta reformasi tersebut di Gedung Sate. Ini contoh ya. Oke. 98. Di situ pun sebenarnya sama, nggak jauh beda. Banyak mahasiswa yang dikasih panggung tapi tidak tahu mau ngomong apa. Oke, that's what happened. Ribuan orang di depan Gedung Sate. Saya jalan ke Gedung Sate bukan sebagai orang yang dipilih untuk ngomong tadinya. Enggak, saya diminta sama anak karena saya sudah lulus. Sedemikian tuanya saya kan. Saya sudah lulus. Saya sudah alumni, cuman saya masih di Bandung. Oke. Mahasiswa dan dosen yang berangkat ke sana mewakili Unpar. Saya diminta aja karena saya sering ngelit di depan Unpar untuk mahasiswa baru. Waktu itu ada P4, saya suka ngomong di depan, saya mimpin upacara. Jadi mereka berpikir perwakilan alumni yang bisa ngomong Yosi, walaupun belum tentu ngomong. Oke, ya udah diajak. Bisa nggak Kak? Bisa. Oke, cuman datang aja kan? Dia datang. Ya udah saya ikut aja ke keramaian pada saat itu di masa-masa reformasi 98 kan? Di Jakarta DPR MPR, Bandung Gedung Sate. Berangkatlah kita ke Gasibu dekat Gedung Sate. Itu udah ribuan mahasiswa, ada 2 panggung. Saya ingat panggung yang di Gasibu, panggung yang di Gedung Sate. Tapi kita panggung utama Gedung Sate. Kita nggak bisa dengar apa yang diucapkan nama Gedung Sate karena kita ngantri jauh. Tapi begitu kita semakin dekat, karena ada gilirannya, nggak bisa semuanya langsung naik ke atas panggung. Udah ada panitianya. Nih gilirannya berikut siapa. Semakin dekat, kita semakin dengar apa yang diucapkan di panggung. Oke. Unpar udah siapin, kalau dosen saya sudah siapin surat pernyataan mahasiswa Unpar, ya kan udah siapin tuh, udah tinggal dibacain. Makin deket kita mendengarkan ini. Ini sorry to say ya, saya cuma menceritakan apa yang benar-benar terjadi. Tidak ada satupun saya bisa bilang kayak gitu yang isinya itu benar-benar menunjukkan seorang mahasiswa, karena isinya cuman mencela dan menghina Presiden Soeharto pada saat itu. Gitu. Saya bisa mengerti dalam konteks bahwa banyak yang mungkin selama ini karena tertekan untuk bersuara, itu kesempatan mereka untuk bersuara, menggunakan kebebasannya. Tapi nggak usah isiannya cela-celaan semua. Dan sepertinya tidak ada yang berinisiasi untuk mengambil tema lain selain mencela. Karena apa? Karena yang mencela itu yang ditepukin. Jadi semakin jahat dia mencela, ditepukin.
semakin kasar kata-kata yang dia pakai, ditepukin. Oke. You know, bayangkan kamu dalam keadaan seperti itu. Iya. Saya sih tenang-tenang saja karena saya tidak usah ngomong. Iya. Janjinya hadir doang kan. Saya tidak tertarik harus ngomong apa-apa, jadi saya terang-terang aja kan. Oke, gitu kan. Sedangkan yang mesti ngomong di situ sudah mulai lirik-lirikan mahasiswa, dosen. I think we are in the wrong place deh. Ini kertas buat apa? Kita mau ngomong apa gitu kan? Kita harus mencela juga. Jadi bingung teman-teman. Ya kan, mulai satu persatu mendekati panggung mahasiswa, Bapak aja deh. Jadi mahasiswa udah bilangin perwakilan dari mahasiswa, Bapak aja deh. Bapak kan udah ini singkat aja Pak, udah baca aja Pak, udah makin deket, makin mendengar tuh. Nih contoh-contoh ya, Soeharto anjing, ini gitu. Wah, malah banyak yang lebih kasar daripada itu. Itu anjing aja masih termasuk halus. Iya, wow. Iya, masih banyak pakai alat kelamin segala macam ada, serius, dan mereka tepukin. Ya, itu mahasiswa ya. Jadi dosen gue mulai merasa kayaknya dia lihat kiri kanan mahasiswa sudah nunduk semua gitu. Setiap kali dilihat dosen nunduk. Jadi dia ngeliat ke saya, terus saya ngeliat ke dosen gitu, kayak tatapan cinta gitu. Tatapan penuh arti, berbicara dengan mata. Yosi aja ya, Yosi yang baca. Kenapa jadi saya? But at that time, ini kan ingin menjawab pertanyaan, Tuhan memilih siapa yang mau bukan yang mampu. I actually tidak merasa harus ngomong pada saat itu. But somehow waktu diajak itu kan kemarin, malamnya tuh somehow I kinda punya hint. Kamu harus siap loh kalau sampai satu waktu kamu mesti ngomong. Kamu harus siap kalau kamu mesti ngomong, bilang gitu. Ada yang ngomong kayak gitu terus gitu loh. Paginya saya deny aja waktu ikut rombongan tersebut, saya itu cuman perasaan gue aja. Tapi kelamaan tuh kayak suaranya tuh kenceng dan terjadi. Berapa langkah mendekati panggung. Wah itu udah deh, pada saat itu terjadi saya cuma bilang oke, Tuhan memilih yang mau kan, bukan yang mampu. Yang lain gak mau nih Tuhan. Berarti there's no option for me. Ya kan, dosen gak mau, mahasiswa gak mau. Saya mau mengambil sikap mau. Kasih perkataan. Wah, itu kalau saya ceritakan sampai sekarang tuh saya masih suka gregetan tuh nginget saat itu ya. Cuman I feel the wisdom is from God, tuh kayak ngalir aja gitu ya. Jadi waktu saya ngomong deg-degan sih, saya mesti ngomong apa ya? Kalau saya tahu nih, kalau saya ngomong sesuatu yang jelek tentang Soeharto pasti saya ditepukin. Tapi saya nggak mau ngomong kayak gitu karena I don't feel I have to say that. Jadi saya ngomong kayak gini. Boleh saya berbicara sesuatu yang lain? Kurang lebih seperti itu ya. Karena untuk kemarahan dan umpatan sudah diwakili oleh teman-teman mahasiswa yang di sini, gitu. Jadi saya mau bicara hal-hal yang lain yang mesti kita selidiki atau kita amati dengan baik. Kita banyak memiliki sesuatu yang baik loh saat ini. Seperti yang teman-teman tahu kan, pada saat dulu kita berbicara dilarang. Teman-teman lihat dulu kan sebutnya TNI itu ABRI kan. Teman-teman lihat saudara-saudara kita dari ABRI, mereka menghadap ke panggung. Sekarang teman-teman lihat di sekeliling, ABRI banyak, tapi menghadap keluar. Tidak ada yang menghadap ke panggung. Artinya apa? Mereka sudah bersatu sama kita. Tepuk tangan tuh, wah tepuk tangan semuanya. Gue dikasih no things what to say gitu loh. Kayak Tuhan kasih ini, kamu ngomong ini. PR kita, saya ngomong saat itu exactly apa yang saya sering ngomongin sekarang. Saat itu saya ngomong kayak gini. Tugas PR kita tuh masih banyak loh. Reformasi. Who's gonna lead next? Bagaimana keteraturan bisa tercipta next? We need to think about that. Saya ngomong kayak gitu persis pada saat itu. And then baru saya ngeliat dosen saya yang suruh baca pernyataan sikap gitu. Oke, dan saya juga akan bacakan pernyataan sikap dari Universitas Katolik Parahyangan. Tetapi I don't know why, maksudnya ini kan menjawab pertanyaan kamu. Kita tuh kadang-kadang menolak sesuatu yang Tuhan mau kita decided, udah mau aja. It's okay, I'm with you. Kan I can do all things through God who strengthen me. Saya selalu ngomong kayak gitu. Kalau nge-MC pun kadang-kadang mendapati audience yang berat, I tells myself, you can do things through God who strengthens you. You can do this. The same thing. Dari saat itu juga panggung yang sama saya juga ngomong kayak gitu. I can do this through God who strengthen me. Dan itu yang terjadi. Banyak orang yang kenapa Tuhan memilih yang mau, bukan yang mampu. So ini jawabannya. Karena orang yang mampu dia hanya mengandalkan dirinya saja. Tapi orang yang mau dia akan mengandalkan Tuhan, right? Karena dia tahu dia tidak mampu. Makanya begitu dia berpartner sama Tuhan, dia jadi mampu. Dan
Dan menurut saya ini satu hal yang penting khususnya di saat-saat pandemi sekarang di mana lot of things change. Dan ini sebenarnya kesempatan bagi banyak orang di mana sebenarnya menurut saya pribadi ya ada banyak orang yang hidupnya jadi berubah. Ini sebenarnya kesempatan di mana mungkin Tuhan ingin menggerakkan kita untuk ke tempat yang berbeda, ranah yang berbeda, mungkin pelayanan yang berbeda dengan cara yang berbeda gitu. Cuma sometimes berubah itu kan nggak mudah dan kita selalu terbiasa dengan apa yang kita bisanya ini kok. Kenapa saya harus mencoba sesuatu yang baru? Apalagi saya nggak yakin nanti kalau saya malu-maluin gimana? Iya nggak? Yakin ya kan? Nah jadi sometimes again sih. Tapi ketika Yosi bilang bahwa ya Tuhan selalu memilih yang mau daripada yang mampu. Dan kenapa Tuhan lebih memilih yang mau? Karena dengan itulah kita berserah kepada yang di atas. Ya semoga itu memberikan kekuatan buat kita yang mungkin sekarang berada di saat bergumul. Di saat yang sulit seperti ini. Di saat yang sulit, betul. Karena banyak orang mungkin pada saat ini mereka harus mengambil keputusan susah dalam hidupnya, di mana mungkin ya mereka juga nggak ngerti dan nggak tahu lagi nih mau gimana dan harus berbuat apa. Benar. Ya nggak. Benar. Ya mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa menjadi kekuatan buat yang lain dalam perjuangannya dan pergumulannya masing-masing. Oke. Bahagianya di saat pacaran itu sangat banyak tipu muslihatnya. And I love this video. Ini menurut saya harusnya ini trending nih, beneran. Karena laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,